Di sini Nabi SAW menyebut sedekah lisan dan sedekah badan. Adapun sedekah lisan ya takbir, kemudian tahmid, kemudian tahlil, tasbih dan istighfar. Ini semua sedekah lisan. Dan masing-masing zikir ini punya keutamaan luar biasa. Contoh umpamanya istighfar. Ini punya keutamaan sendiri. Barang siapa yang melazimkan istighfar, kata Nabi SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin faraja wa min kulli hammin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan jadikan setiap kesempitannya jalan keluar. Pada setiap kebingungannya hal yang bisa menguraikannya, dan dia akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi bukan hanya istighfar itu untuk memenuhi jumlah 360 saja, tapi istighfarnya sendiri kalau kita baca itu keutamaannya sendiri. Lebih-lebih makna istighfar sendiri adalah meminta berapa hal? 3 hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah itu maksudnya kita minta kepada Allah 3 hal. Yang pertama, minta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua, meminta kepada Allah agar aib-aib kita ditutupi, baik di dunia atau di akhirat. Kemudian yang ketiga, meminta kepada Allah agar dosa yang kita lakukan di dunia tidak menyebabkan azab di akhirat. Itulah gunanya kita mengucapkan istighfar itu, karena tiga perkara ini. Jadi saya ulangi, kalau ibu mengatakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, berarti ibu minta 3 perkara tadi. Minta supaya dosanya diampuni, minta supaya aibnya ditutupi, minta supaya dosa yang dilakukannya tidak menjadikan azab ke neraka. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga. Dan kita masuk pada halaman ke 104 poin ke 53. Dirinya telah dijauhkan dari api neraka. Di sini Nabi SAW bersabda, innahu khuliqa kullu insanim min bani Adam ala sittina wa thalathimi'ati mafsilin faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astaghfarallaha wa azala hajaran an tariqin nasi aw syaukatan aw adman an tariqin nas wa amara bima'rufin aw naha an munkarin adada tilka sittina wa thalathimi'ati sulama fa innahu yamshi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Sesungguhnya setiap manusia dari anak cucu Adam telah tercipta atas 360 persendian. Maka barang siapa yang bertakbir kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertahlil kepada Allah, bertasbir dan istighfar kepada Allah, atau menyingkirkan batu, duri atau tulang dari jalan manusia, atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar,
sejumlah 360 tersebut sesungguhnya pada hari kiamat ia berjalan sedangkan dirinya telah dijauhkan dari api neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini secara lahiriah memberikan keterangan kepada kita tentang pentingnya bersyukur. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita ini dalam keadaan yang sangat-sangat sempurna. Bukan hanya sempurna, sangat teliti. Sampai jumlah dari persendian manusia saja sampai 360 persendian. Tidak ada yang mampu menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang sedekah harian, di mana siapa yang bersedekah dalam satu hari sejumlah 360 kali, sama dengan jumlah persendian pada badan kita dari kepala sampai kaki, maka kita bisa dihindarkan dari api neraka. Kalau dalam satu hari ibu bisa bersedekah sejumlah persendian yang ada pada badan kita sebanyak 360 kali, maka ibu bisa berjalan di akhirat tanpa takut masuk neraka. Artinya dipastikan masuk surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau ada orang yang bertanya, banyak sekali sampai 360 kali sedekah ini macam mana caranya? Sebenarnya tidak banyak 360 itu, karena 360 ini mencakup amalan-amalan dari amalan hati, lisan dan perbuatan. Dan ini dicontohkan semuanya di sini. Seperti membaca takbir, kemudian tahmid, alhamdulillah, kemudian tahlil la ilaha illallah, kemudian tasbih subhanallah, kemudian istighfar. Itu saja kalau seandainya dibuat 100 saja sudah bisa sampai 360 lebih bahkan untuk zikir saja. Belum lagi perkara-perkara yang lainnya, membuang gangguan yang ada di jalan sehingga manusia mudah untuk lewat, atau ada kebaikan kita ajak manusia untuk berbuat baik, ada kemungkaran kita cegat supaya orang tidak melakukan kemungkaran. Ini semua bagian daripada sedekah. Bahkan kalimat-kalimat yang kita ucapkan yang indah saja itu bagian daripada sedekah. Bahkan tersenyum saja kepada saudaranya itu juga sedekah. Bahkan lebih daripada itu, seorang suami dan istri melakukan hubungan saja itu dianggap sedekah. Jadi jumlah 360 itu sebenarnya sedikit, tetapi walaupun sedikit, lihat bagaimana dampaknya. Nabi SAW di sini mengatakan, fa innahu yamsi yauma idzin wa qad zahzaha nafsahu minan nar. Sesungguhnya pada hari kiamat orang ini akan berjalan sedangkan dirinya telah dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan kalimat per kalimat dalam hadis ini. Di sini Nabi SAW mengatakan, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathimi'ati mafsalin. Sesungguhnya setiap manusia dari anak cucu Adam, saya, ibu, semua adalah anak cucu Adam. Tapi ada sebagian teori yang mengatakan bahwa manusia anak cucu dari kera. Ngacung siapa yang turunan kera? Tidak ada ya, semua turunan Adam. Biar si Darwin saja yang turunan kera. Jadi
Di sini kita tahu bahwa kita semua adalah turunan Adam alaihi salam. Dan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam itu di antara makhluk yang berakal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, malaikat, manusia dan jin. Ciptaan yang paling indah itu adalah ciptaan Adam alaihi salam. Pertama karena Adam langsung dibentuk oleh Allah sendiri. Beda dengan malaikat, beda dengan jin, diciptakan dengan kun fayakun. Jadi. Tapi Adam alaihi salatu wassalam itu diciptakan lewat proses, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di bumi dengan berbagai macam warnanya dan dengan berbagai macam sifatnya. Jadi malaikat ini mengambil dari warna-warna tanah. Tanah hitam diambil, tanah merah diambil, tanah putih diambil, semua diambil. Kenapa demikian? Karena nanti turunan Adam alaihi salatu wassalam warna kulitnya akan disesuaikan dengan warna tanah dari asal penciptanya. Jadi ibu yang hitam berarti dari tanah hitam, ibu yang putih dari tanah putih. Ada juga yang campuran tak hitam tak putih, belang itu namanya. Intinya bahwa warna manusia itu disesuaikan dengan warna tanah. Begitu juga sifatnya. Karena sifat tanah ini macam-macam kan Bu. Ada tanah keras diambil, ada tanah lembut diambil, ada tanah liat, ada tanah lempung. Pokoknya disesuaikan. Karena nanti watak manusia juga disesuaikan dengan sifat-sifat tanah. Jadi ada yang keras, keras kepala, nah itu diambil dari tanah keras tuh. Ada yang supel lembut, itu mungkin diambil dari tanah yang lembut. Ada yang suka bertengkar, itu diambil dari tanah sengketa. Mungkin gitu. Intinya bahwa manusia itu baik secara warna ataupun watak itu disesuaikan dengan pengambilan tanah para malaikat. Baru diangkat ke langit. Kemudian dibentuk langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau manusia itu bentuknya fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Makanya Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu dibentuk sebaik-baik bentuk. Karena kalangan jin itu bentuknya aneh-aneh. Makanya Rasul mengatakan ada jin itu berbentuk ular, ada jin itu berbentuk kalajengking, ada jin itu berbentuk anjing hitam, macam-macam. Jadi enggak karu-karuan bentuk jin itu. Bahkan ada seorang syekh itu pernah meruqyah, rupanya kerasukan jin wanita yang paling cantik di kabilahnya. Ketika ditanya bentuknya, punya 9 kaki. Itu jin yang paling cantik itu, kakinya 9. Apa macam gurita tuh jadinya. Saya kira kalau ada manusia secantik apapun punya kaki 9, susah dapat jodoh. Jadi memang bentuk jin itu macam-macam, tapi manusia kan satu macam saja. Tetapi satu macam itu cantiknya luar biasa, indahnya luar biasa. Makanya di zaman Khalifah Ja'far al-Mansur rahimahullahu ta'ala, ada sepasang suami istri baru menikah, masih cinta-cintanya, masih rindu-rindunya, masih suka menggombal suaminya. Satu hari suaminya duduk di padang pasir dengan istrinya. Kemudian si suami ini melantunkan bait syair, konon menggoda istrinya, tapi kepeleset bicara. Saat dia memandang bulan, entah kenapa lisannya mengatakan illam takun kal qamari fa anti taliq. Kalau wajahmu tidak seindah bulan, maka cerailah kita, katanya. Salah ngomong begitu dia. Ya namanya orang lagi rindu-rinduan, entah ngomong apa, tahu-tahu ke situ ngomongnya. Jadi istrinya marahlah kan gitu. Akhirnya kasusnya sampai kepada Khalifah Ja'far al-Mansur. Apakah perkataan yang tidak disengaja, hanya karena menggoda, mengatakan jika wajahmu tidak seindah bulan maka aku akan ceraikan engkau, apakah ini termasuk juga talak? Artinya cerai istrinya. Khalifah Ja'far al-Mansur tidak bisa jawab. Dikumpulkanlah para ulama dari semua madhab.
Ada madhab Syafi'i hadir, madhab Maliki hadir, madhab Hanafi hadir, madhab Hambali hadir. Kata Khalifah Ja'far Al-Mansur, bagaimana menurut kalian kata-kata seperti ini jatuh talak atau tidak? Maka 3 madhab mengatakan jatuh talak. Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan jatuh talak, walaupun main-main. Kecuali madhab Hanafi mengatakan, menurut saya wahai khalifah, kalimat itu belum tentu jatuh talak. Kemudian sang khalifah penasaran, bagaimana engkau bisa memfatwakan berbeda dengan 3 mazhab yang lainnya? Mereka sepakat loh, jumhur mayoritas. Engkau sendiri nyeleneh mengatakan tidak jatuh talak. Maka kata mazhab Hanafi mengatakan, karena Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu tercipta dalam kondisi fi ahsani taqwim. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia tercipta itu dalam bentuk yang terbaik. Artinya lebih baik dibandingkan bulan, lebih baik dibandingkan bintang, lebih baik dibandingkan matahari. Berarti ucapan orang ini salah. Sehingga saya berpendapat tidak jatuh talak karena salah ucapannya. Kalau seandainya bulan lebih indah daripada wajah kita, maka betul ucapannya. Tapi kan wajah kita lebih indah daripada bulan, maka ucapannya salah. Kata Ja'far Al-Mansur, sadaqtu, aku setuju dengan pendapatmu, katanya. Dari sini kita tahu bahwa manusia itu jauh lebih indah dibandingkan bulan, bintang, matahari, dan makhluk-makhluk yang lainnya. Di sini Nabi SAW mengatakan, innahu khuliqa kullu insani min bani Adam ala sittina wa thalathimi'atin mafsalin. Sesungguhnya setiap manusia adalah turunan Adam, telah tercipta atas 360 persendian. Di zaman Nabi, Bu, alat-alat kedokteran itu kan tidak secanggih di zaman sekarang. Untuk meneliti jumlah persendian manusia itu sangat sulit sekali. Jangan di zaman Nabi yang sudah 14 abad saja, 1 abad yang silam saja mungkin kerepotan orang untuk menghitung organ manusia itu. Baru kekinian inilah banyak peralatan dan banyak penemuan ditemukan oleh profesor-profesor kesehatan, baru kemudian mereka bisa menghitung sejumlah persendian manusia itu. Dan subhanallah, bisa saja Nabi SAW mengatakan dari pendapatnya, tapi ternyata Rasul tidak pernah mengatakan dari pendapatnya. Semua yang dikatakanlah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Makanya tidak pernah bertentangan dengan ilmu apapun, baik kedokteran, sains ataupun apa yang disabdakan Nabi kepada kita. Menunjukkan bahwa memang dia adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul mengatakan, faman kabbarallaha, siapa yang bertakbir, maksudnya membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Wa hamidallaha, dan siapa yang bertahmid, memuji Allah, maksudnya ucapan alhamdulillah. Wa hallalallaha, dan siapa yang bertahlil, maksudnya ucapan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa sabbahallaha, dan siapa yang bertasbih kepada Allah, maksudnya ucapan subhanallah. Wastaghfarallaha, dan dia pun istighfar, meminta ampun akan dosanya kepada Allah. Wa azala hajaran an tariqin nas au syaukatan au adman an tariqin nas, atau membuang batu, duri ataupun tulang yang kalau seandainya kita tidak singkirkan di jalan pasti membahayakan. Wa amara bima'rufin au naha an munkarin, atau mencegah, memerintahkan manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Adada tilka sittina wa thalathimi'ati sulama, dari mulai takbir, tahmid, tasbih, istighfar, kemudian mengganggu membuang hal yang bisa mengganggu manusia di jalan, atau memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, itu jumlahnya sampai mencapai 360 kebaikan ini. Maka Nabi SAW menjanjikan, fa innahu yamshi yauma idzin wa qad zahzaha nafsahu anin nar, maka sesungguhnya kelak pada hari kiamat dia berjalan dan neraka sudah meninggalkannya. Lihat Bu, 1 hari Bu bisa mengumpulkan kebaikan sejumlah yang mifsal dalam badan kita, persendian dalam badan kita 360
maka itu sudah cukup ibu bisa menjauhkan diri dari api neraka. Dan saya katakan di mukadimah tadi, jumlah segitu tidak banyak. Jumlah segitu itu sedikit. Karena zikir saja, ibu duduk sebentar saja bisa dapat banyak. Tasbih umpamanya 33 kali, takbir 33 kali. Kemudian sisanya ya seperti tadi, membuang sesuatu di jalan yang kira-kira bisa mengganggu manusia berjalan. Saya pikir mengumpulkan sejumlah ini tidak sulit. Ibu mampu dalam sehari untuk mengumpulkan sejumlah kebaikan sebanyak bilangan persendian pada badan kita. Sebenarnya hadis ini semakna dengan hadis yang lainnya yang disebutkan di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis Bukhari dan Muslim. Saya akan bacakan hadisnya. Nabi SAW mengatakan, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yaumin atau kulla yaumin tatlu fihi syamsu. Kata Nabi SAW, setiap persendian dari manusia itu ada sedekahnya pada setiap hari yang matahari terbit padanya. Ta'dilu bainal itsnaini sadaqah, berbuat adil antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Wa tu'inu rajulu fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, atau menolong seseorang dalam urusan kendaraannya, membantunya agar bisa naik kendaraan atau mengangkatkan barangnya, itu juga sedekah. Wal kalimatus thayyibatu sadaqah, ucapan yang baik adalah sedekah. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah, ibu berjalan ke tempat-tempat salat untuk melaksanakan salat itu juga sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi sadaqah, dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan juga bagian daripada sedekah. Intinya, sebelum saya rinci dan kita jelaskan satu persatu amalannya, maka ini adalah sedekah harian. Ulama menyebutkan sedekah harian. Barang siapa yang mampu mengumpulkan sedekah harian sebanyak 360 kali, maka ibu telah bersyukur kepada Allah dengan syukur yang paling sempurna. Kalau ibu bisa mengumpulkan sedekah sebanyak ini, kebaikan sebanyak ini 360, berarti dari atas kepala sampai kaki ibu sudah mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan badan ibu. Sehingga wajar kalau seandainya neraka tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun dari badan kita. Kenapa? Karena dari atas kepala sampai kaki sudah sempurna syukurnya. Sehingga neraka mana yang bisa menyentuhnya? Di kepala ada persendian, di tangan ada persendian, di perut dada ada persendian, di kaki juga ada persendian. Kalau seluruh sendi-sendi ini berbuat baik, neraka mana yang bisa menyentuhnya? Makanya wajar kalau Rasul mengatakan, sungguh pada hari kiamat dia berjalan sementara neraka menjauhi dia. Maka ini keutamaan yang luar biasa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di antara faedah hadis ini yang bisa kita ambil, yang pertama, di sini ada sedekah yang sangat luar biasa yang disebut dengan imatatul adza anit thariq. Ibu membuang hal-hal, kalau zikir sudah jelas lah kan itu. Kemudian membuang sesuatu yang membahayakan manusia di jalan. Pamannya ibu lagi dari rumah kemari nih, datang ke pengajian ke Sukajadi ini, naik motor, naik mobil. Kemudian sambil perjalanan kemari, kok nampak ada paku di jalan, ada batu besar di jalan, ada penghalang-penghalang di jalan. Kemudian ibu kira ini bisa membahayakan orang ini. Maka ibu turun, ambil batunya, sisihkan ke bahu jalan, ambil pakunya, ambil tulangnya, ambil kayunya. Maka ini sedekah yang luar biasa. Ibu, saya buat analogi seperti ini. Umpamanya ini jalan ini nih, jalan sebelah sini. Ya. Ibu bisa menghitung nggak berapa banyak orang yang lalu lalang di sini setiap harinya, mulai dari pagi sampai sore. Yang jalan lewat, yang jalan kecil ini saja nih. Itu bisa ratusan, bahkan mungkin bisa ribuan pengguna jalan itu. Kalau gara-gara satu penghalang ibu hindarkan di situ, berapa jiwa ibu selamatkan orang? Coba bayangkan. Pemain di situ ada lubang nih, sengaja ibu minta suami, bang saya kalau lewat sini ini mesti nih motor ini kalau masuk ke lubang ini bisa bahaya, kita tutup sajalah. Akhirnya ditutup nih sama suami ibu ini, sama ibu kerja bakti keluarga. Coba selama jalan itu yang ibu tutup ini setahun tidak rusak, berapa ribu jiwa ibu selamatkan di situ tuh.
Berarti berapa ribu jiwa ibu berbuat baik itu kepada orang pengguna jalan yang mungkin setiap hari mondar-mandir atau orang baru kan? Coba berapa banyak kebaikan yang ibu dapat itu. Tapi celakanya ada juga orang yang bukannya orang itu tenang di jalan, dibuat tidak tenang di jalan sama ibu. Dengan cara apa, Bu? Ibu buat polisi tengkurap, Bu. Kalau polisi tidur masih landai ya. Ini tengkurap kan bahaya tuh. Saya pengalaman dulu itu dari Bengkong Nusantara ke Bengkong Laut itu. Pakai mobil sedan kan ceper itu, Bu ya. Polisi tidurnya gumbuk gini. Akhirnya ndak bisa, rupanya tegaklah di tengah-tengah badan mobil itu. Jadi timbangan mobilnya. Coba. Mau ini ndak bisa, mau mundur lagi nggak bisa, jadi gantung jadinya. Jadi saya pikir siapa yang buat polisi tidur segendut gini kan? Mungkin polisinya korupsi lah itu yang gendut-gendut. Ya. Jadi nggak bisa, ini kan mencelakakan orang jadinya, ya kan? Jadi dosa sosial jadinya. Harusnya itu ya kalau buat polisi tidur yang landai-landai, itu pun kalau ada manfaatnya, mungkin di situ ada sekolah. Ya kan, ada keramaian, ada pasar, takutnya orang ngebut, ya mungkinlah masuk di akal. Masa 1 meter ada polisi tidur, 1 meter ada polisi tidur itu di situ. Saya pikir orang situ saja yang tinggal di situ keganggu, apalagi orang lain. Artinya di sini janganlah kemudian mengganggu orang. Kalau bisa itu orang dengan tangan kita jangan terganggu. Makanya Islam itu mengajarkan kepada kita imatatul adza anit thariq, membuang hal-hal yang membuat orang terganggu saat perjalanan. Ini sedekahnya luar biasa. Karena ibu bukan hanya mendapatkan satu sedekah, tapi dikalikan dengan pengguna jalan. Berapa jumlahnya? Kalau 100 orang pengguna jalan dalam sehari, berarti ibu mendapatkan 100 pahala. Nah, kalau 1000 pengguna jalan, 1000 pahala. Kalau terus-terusan kan begitu, maka berapa banyak yang ibu dapat? Dan ini amalan ringan saja kan, Bu. Pamannya ibu menyengajalah hari Minggu bawa karung gitu ya, nyisir jalan gitu. Cari paku, cari apa ya. Jangan Ustaz disangka pemulung saya. Biarinlah orang katakan pemulung. Betul memang pemulung, pemulung pahala bilang saja ya. Masa cantik-cantik dibilang pemulung kan tidak mungkin. Itu lagi beramal soleh itu. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, dan imatatul adza sendiri ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dia bagian daripada syu'abul iman. Dia adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Sebagaimana Rasul mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha syahadatu alla ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 70 lebih cabang. Paling tinggi ucapan tauhid la ilaha illallah, paling rendah membuang hal-hal yang mengganggu manusia dalam perjalanan, dan rasa malu bagian daripada iman. Yang kedua, imatatul adza sendiri adalah asbab min dukhulil jannah, membuang hal-hal yang mengganggu manusia di jalan saja termasuk sebab-sebab masuk surga. Bahkan dalam sebuah hadis ada seseorang di surga itu tingkatannya banyak, kadang di sini, kadang di situ. Ya, suka-suka dia, kadang di sini tingkatannya banyak sekali. Jadi sahabat bertanya, Rasul, amalan apa orang ini kok tingkatannya banyak di surga? Kata Nabi SAW, karena saat di dunia dia pernah menebang satu dahan yang mengarah ke jalan yang orang ketika lalu lalang terganggu dengan dahan itu, maka dia pangkas dahan itu. Dengan satu amalan itu, kata Nabi SAW, ra'aitu rajulan yatakallabu fil jannah, aku melihat orang itu berpindah-pindah tuh tingkatannya di surga. Nah, ini kan hanya sekadar membuang duri ataupun paku atau beling loh di jalan, tapi lihat manfaatnya di surga. Dan disebutkan dalam hadis ini, imatatul adza ini bagian daripada sedekah harian. Kemudian yang kedua, di sini wa amara bima'rufin aw nahaa 'an munkarin. Kemudian memerintahkan manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kebaikan ini kan macam-macam, Bu. Makanya di sini menggunakan nakirah ma'rufin pakai tanwin, bukan pakai alif lam al-ma'ruf. Tapi tanpa alif lam dengan menampakkan tanwin. Dalam bahasa Arab disebut nakirah, dan nakirah itu tufidul umum, memiliki makna umum. Artinya kebaikan apa saja. Kebaikan apa saja, ibu memerintahkan atau mengajak orang untuk berbuat baik, kebaikan apa saja, itu bagian daripada sedekah. Ada tetangga diajak ngaji, nah itu juga baik. Ada tetangga diajak sedekah, baik. Ada tetangga diajak kumpul-kumpul untuk merencanakan kebaikan, itu juga baik.
Au naha amungkarin, atau mencegah dari kemungkaran. Mencegah dari kemungkaran ini, Bu. Dalam hadis Nabi syaratnya harus melihat. Jangan mendengar, Bu. Kalau mendengar saja bisa saja berita hoak. Rasul mengatakan man ra'ah, siapa yang melihat, berarti dengan kedua mata kita melihat di depan kita ada yang melakukan kemungkaran. Cegah, itu maksudnya. Pada di depan kita ada orang, ada kawan kita sedang menggibah. Ya. Ibu datangi, stoplah, jangan gibah. Nah, itu namanya mengingkari kemungkaran. Bukan bisa gabung saya dengan gibah. Nah, itu lain lagi. Itu bukan mencegah kemungkaran, ikut dalam kemungkaran. Ya. Jadi mencegah kemungkaran, datang ke tempat yang sedang melakukan kemungkaran, kita hentikan. Jangan gibah di sinilah, berhenti. Ya. Tapi jangan suruh pindah, dikasih tempat baik juga kan itu ya. Gak usah gibah di sini lebih bagus tuh. Itu sama, itu mindahin gibah namanya, Bu. Artinya ya dicegat, mau di sini mau di sana tetap tak boleh. Itu namanya mencegah kemungkaran namanya. Tapi harus melihat, karena Rasul mengatakan man ro'a, siapa yang melihat. Kalau mendengar ibu jangan langsung dicegat. Ada nih saudaranya datang gosip bahasa kitanya kan, di sana ada begini. Nggak bisa langsung, Bu. Ya sudah, kau tinggal di sini, aku akan ke sana. Nggak bisa kayak gitu. Harus dicek dulu betul nggak kabarnya. Yang kedua, manfaat atau tidak. Yang ketiga, siapa yang dicegat. Kalau umpamanya dicegat ini, umpamanya ada tetangga sedang bertengkar. Ya. Itu urusan mereka berdua. Kemudian ibu dengar, ibu tidak ada kewajiban mencegat kemungkaran, karena itu urusan mereka berdua, rumah tangga kan. Lain kalau sudah nampak dengan kedua mata ada kekerasan, memukul, menendang, dan begitu seterusnya, maka yang kita cegat itu kemungkarannya. Soal urusan rumah tangganya kita nggak boleh ikut campur. Ya. Itu pun harus melihat, bukan mendengar. Ibu mamanya dengar ada orang, langsung ibu gedor, rupanya itu pertengkaran dalam TV. Kedengaran ke rumah ibu, disangkanya orang itu yang bertengkar. Karena yang mendengar saja bisa salah paham, Ibu. Makanya harus jelas dulu, dan itu bukan urusan kita juga. Dan kita tidak boleh nguping, tajassus, tidak haram hukumnya. Jadi di sini Nabi SAW menyebut sedekah lisan dan sedekah badan. Adapun sedekah lisan ya takbir, kemudian tahmid, kemudian tahlil, tasbih dan istighfar. Ini semua sedekah lisan. Dan masing-masing zikir ini punya keutamaan luar biasa. Contoh umpamanya istighfar. Ini punya keutamaan sendiri. Barang siapa yang melazimkan istighfar, kata Nabi SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin faraja wa min kulli hammin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan jadikan setiap kesempitannya jalan keluar. Pada setiap kebingungannya hal yang bisa menguraikannya, dan dia akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi bukan hanya istighfar itu untuk memenuhi jumlah 360 saja, tapi istighfarnya sendiri kalau kita baca itu keutamaannya sendiri. Lebih-lebih makna istighfar sendiri adalah meminta berapa hal? 3 hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengucapkan astagfirullah itu maksudnya kita minta kepada Allah 3 hal. Yang pertama, minta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua, meminta kepada Allah agar aib-aib kita ditutupi, baik di dunia atau di akhirat. Kemudian yang ketiga, meminta kepada Allah agar dosa yang kita lakukan di dunia tidak menyebabkan azab di akhirat. Itulah gunanya kita mengucapkan istighfar itu, karena tiga perkara ini. Jadi saya ulangi, kalau ibu mengatakan astagfirullahaladzim, berarti ibu minta 3 perkara tadi. Minta supaya dosanya diampuni, minta supaya aibnya ditutupi, minta supaya dosa yang dilakukannya tidak menjadikan azab ke neraka. Jadi bukan hanya sekedar ucapan istighfar itu, tapi di balik istighfar itu ada rahasia. Yang paling besar tentunya dosa diampuni dan aib ditutupi. Sebab kalau aib kita dibongkar, saya kira ibu nggak akan datang ke masjid ini, pasti akan malu. Karena siapa sih di antara kita yang nggak punya aib? Saya, ibu, saya kira punya aib. Tidak ada yang punya aib. Pasti punya aib kita semua. Artinya punya sejarah kelam yang orang tidak tahu. Jangankan setakat saya atau ibu, Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang ulama besar saja, ketika dia ke pasar, banyak murid-muridnya datang dan mengatakan, ya Imam, ngapain kau ke pasar, katanya. Biar kami saja yang belanja. Biar barang-barang kami yang angkat ke rumah, kau pulang saja sana dengan badan. Tapi Imam Ahmad mengatakan tidak. Ya, ini tanggung jawab selaku suami kepada istri saya. Ini bukan bagian kalian. Sebab kalau kalian tahu aibku, kata Imam Ahmad, tidak mungkin kalian datang membantuku.
Pasti kalian akan mengambil pasir dan meletakkan di kepalaku. Tapi karena Allah masih menutup aibku lah, makanya kalian masih menghormati aku. Ini Imam Ahmad mengatakan seperti itu. Ya. Makanya dahulu di zaman Bani Israel, memang hadis ini lemah, tapi secara pelajaran bagus kita ambil. Jadi saat Nabi Musa alaihi salatu wasallam minta hujan, tak turun-turun hujan. Padahal Nabi Musa itu kan disebut Kalimur Rahman, Nabi yang mampu berdialog dengan Allah tanpa penerjemah. Jadi Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk minta hujan di tengah-tengah Bani Israel, tapi tak hujan-hujan. Malah awan itu bukan hitam, makin memutih. Tanda awan putih berarti tanda terang, tak hujan. Jadi Musa ini heran, sehingga mulailah dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada apa ya Rabb? Kenapa doaku tidak diijabah? Padahal kami sedang membutuhkan hujan karena pacaklik yang berkepanjangan. Maka Allah mengatakan, tidak bisa wahai Musa, saya tidak akan kabulkan keinginan. Kata Musa, kenapa? Karena di tengah-tengah umatmu ada satu orang yang telah bermaksiat selama 40 tahun dan dia belum bertobat. Kalau aku ingin kabulkan doamu, maka keluarkan orang itu dari jemaahmu. Kata Musa alaihi salatu wassalam, ya Rabb, sebutkan saja namanya, aku akan usir dia dari sini. Tapi Allah adalah maha penutup aib, Allah tidak menyebutkan namanya. Kata Allah, silahkan cari sendiri. Makanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala, dari 99 nama, As-Sittir. Sittir itu zat maha penutup aib hamba-hambanya. Jadi Musa bingunglah. Ribuan Bani Israel mencari satu orang, mana ada yang ngaku? Kalau ngaku ya malulah di tengah-tengah Bani Israel. Akhirnya Musa berinisiatif, dia teriak dan mengatakan, man minkum asallaha arba'una sanatan fakhruj. Siapa di antara kalian yang pernah bermaksiat 40 tahun lamanya dan belum bertobat, keluar kau dari sini. Ribuan Bani Israel saling pandang-pandangan, jangan kamu. Karena nggak disebut namanya kan, akhirnya kan curiga-curiga tuh satu dengan yang lainnya. Ini mana satu nih kan begitu. Rupanya dari sekian ribu Bani Israel ada yang merasa tersinggung dengan ucapan Nabi Musa itu. Jangan-jangan Musa ini menyindir saya, kata. Memang saya sudah 40 tahun berbuat dosa dan belum bertobat. Kemudian mengatakan, ya Allah, apakah saya harus mengaku keluar dari sini? 40 tahun aku bermaksiat kepadamu ya Rabb, engkau tutup aibku. Masa setelah 40 tahun kau bongkar aibku? Akhirnya dia tidak berani keluar, hanya menutup dengan serbannya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau memang harus kau permalukan aku di sini, aku bertobat hari ini. Setelah bertobat dia, tiba-tiba awan putih menjadi hitam. Kemudian turun hujan. Nabi Musa alaihi salatu wasallam makin bingung. Akhirnya dia mengatakan, ya Rabb, bukankah syarat engkau menurunkan hujan itu, orang yang berbuat dosa selama 40 tahun keluar dari sini? Tak ada yang keluar, kenapa kau turunkan hujan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, karena orang yang kumaksud sudah bertobat wahai Musa. Kemudian Musa mengatakan, ya Rabb, kalau begitu siapa namanya? Aku ingin berterima kasih kepada dia karena dengan tobatnya akhirnya hujan turun. Maka Allah mengatakan, ya Musa, dia berbuat dosa 40 tahun kututup aibnya. Sekarang dia sudah bertobat, kubongkar aibnya. Enggak saya kasih tahu orangnya. Akhirnya sampai wafat Musa tak tahu orangnya. Lah, lihat bagaimana orang yang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sempat Allah bongkar aibnya di tengah-tengah ribuan Bani Israel. Apa enggak malu dia? Tapi Allah menutup aibnya sehingga selamat. Nabi Musa saja tak tahu siapa orangnya. Dari sini, maka kalau kita berbuat dosa langsung istighfar, karena kegunaan istighfar itu meminta kepada Allah agar aib kita ditutup supaya jangan terbongkar. Mungkin di antara kita itu ada yang masa dulunya adalah kelam, tak bagus diceritakan, tak bagus dipandang orang. Tapi setelah hijrah, orang tidak tahu, bercampur baur dengan orang yang berjilbab, akhirnya disangka orang-orang baik-baik, padahal mantan orang tak baik. Tak masalah, sebab dalam Islam itu tidak ada mantan. Ya, dulu dia pezina, setelah tobat bukan mantan pezina. Dulu pemabok, setelah tobat tidak ada mantan pemabok. Dalam Islam itu kalau sudah bertobat, status lama hilang. Karena kalau orang sudah bertobat, bukan dosanya saja diampuni, tapi pengaruh-pengaruhnya juga dihilangkan. Maka ibu tidak boleh orang yang bertobat dan dulunya mantan mabok, pemabok, dasar kau pemabok, nggak boleh, karena sudah bertobat masalahnya.
Ya, kecuali kalau belum bertobat, ya mungkinlah kita katakan, oh ini pemabuk. Ya. Tapi kalau sudah bertobat, tidak boleh kemudian status itu dilengketkan lagi. Karena Islam itu ajarannya kalau sudah tobat menghapuskan dosa sebelum tobat. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini diantara faedah daripada hadis. Intinya bahwa sedekah ini bukan terbatas pada hadis ini saja. Hadis ini hanya bagian amalan-amalan yang dianggap sedekah. Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan macam-macam sedekah. Tapi yang jelas kalau ibu bisa melakukan sedekah dalam sehari sejumlah persendian kita 360, maka ini satu jalan ibu bisa menghindar dari neraka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini saja. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala